Coba lihat Dari datanya ya. nilai, ntar saya Ah, coba basic statistiknya bro ya. ah, boleh. Berarti dua ini ya. Antara brand dan harga jual. Eh, brandnya nggak muncul bro. Brandnya nggak muncul. Ke masuk ke karena dia kategorik ya. Sebentar. Iya, Hmm, karena udah ada dummy gitu. ya ini ada nggak? Coba di running regresi lagi. Keluarkan min bisa nggak? Ah, Regresi. terus datanya ada berapa ini totalnya? Ke option coba. Option. Option Ah, kelihatannya nggak ada ya. Ya udah, nggak ada. ya udah stop. Oke, sekarang kita ke grafiknya ya. Ke grafiknya. Kalau dilihat dari analisis di sini, harga jual Huawei ini lebih gede ya, lebih besar. Iya, harganya lebih mahal. Ya, kan benar. Yang sebelah kiri Oh, itu kan harga jual ya, 170.000 itu kan paling rendah ya. iya, Paling gede kan 210 ya. iya, Ya. Nah, di sini terlihat bahwa yang Viber Home antara 170 sampai 190 kan. iya betul. Ya. Kalau dilihat harga jual, lebih mahal siapa? Viber Home atau Lebih Huawei lebih kan? mahal Huawei. Ya udah, benar kan? Oh, berarti Kalau kalau yang saya, sebelah kiri itu frekuensi, hmm, ya kan bacanya gitu ya. Harga jual untuk yang Viber Home itu ada sekitar 120-an gitu ya. ya, Ya, berarti kalau seperti ini, kalau saya ngomong harga jualnya, pasti harga jualnya si Huawei yang lebih tinggi kan gitu ya. Tapi kalau saya ya, ngomong frekuensinya paling banyak punyanya siapa? Ya punyanya Viber Home. Betul? betul. Iya, udah terjawab. Dari berarti ini kan dari kuantiti penjualan Sebentar. fiber Sekarang, sekarang Y-nya apa? Y-nya penjualan. ya, Penjualan. X-nya harga jual. ya, X-nya harga jual. Berarti harga jual ini mempengaruhi kuantiti penjualan. Mempengaruhi kuantiti mm, penjualan. Gitu kan ya? Nah, ya, sekarang berarti artinya apa? Oh, kemudian semakin dilihat murah makin ya, tinggi. itu kan untuk yang harganya kan ya. Nah, sekarang Ya, untuk yang Viber Home sama Huawei, ternyata kalau signifikan itu artinya adalah Huawei sama Viber Home itu berbeda dalam hal kuantiti penjualan. Paham? hmm, Dalam hal ya paham bro. kuantiti penjualan antara Huawei sama Viber Home itu berbeda. Fiber. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya lebih besar mana kan gitu ya? Nah, sekarang Ya, ini sekarang kita prediksi misalnya nih. Coba dimasukkan. Coba ini disilang boleh. Ya, sekarang bisa nggak saya dikasih ini apa namanya fasilitas untuk coret-coret? bisa kayaknya bro. Ya, boleh. Enable annotation. Ya, iya, udah. Udah Bisa ya. Udah. Jadi di sini kan penjualan. Jadi misal gini, kalau misalnya saya ingin meramalkan gitu ya, meramalkan Huawei gitu ya, mm-mm. ya meramalkan Huawei. Terus berapa nilai penjualannya gitu kan? Ya, Berarti penjualan sama dengan berapa tuh? 3 381 minus minus 0,00 0,145. 145 harga kan itu ya. Iya, bro. Karena di sini Huawei berarti saya nulis berapa di sini?
Ini yang Huawei itu Belum. plus Oh, plus. satu-satu sendiri. Kalau misalnya sudah dibuat apa namanya, dibuat indikator kayak gini, satu kali running aja nggak apa-apa. Oh iya, iya. Oke. Coba running sekali coba. Start. Pasti ya, ya satu kali aja. Ini Oh, berarti berarti Viber Home kan? ya, Ya, berarti Viber Home. oke. Ya, oke. Berarti yang ini kan? Ya, 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 bener kan? Ini kan berarti modelnya ya, betul? iya betul, Bro. Ya, ini kan. Berarti kalau saya mau meramalkan Huawei, berarti kan ini ini berapa plusnya? Nol kan? Nol. Ya, berarti ini modelnya untuk Huawei kan? Mm-mm. Ya. Nah, sekarang eh kalau misalnya Fiber Home, berarti Y-head sama dengan 3,81, salah, 381 minus 0,00145 harga, terus minus kan? Minus Minus 0, 8,8. 8,6. Kalau ini dijadikan satu jadi berapa? 381 minus 8,86 kan? Iya, Ya, berarti 8 3, 8,80. oh 8,80. Berarti berapa nih? 381 dikurangi Ya, 8,80 kan? Berarti kan berapa? iya, 37. Berapa? minus Kok minus? 381 dikurangi 8,80 kan? Berapa? oh ya, 381 kurangi Dikurangi gini kan? 372,2. Ya, berarti kan sama dengan 3, kok 3 koma? 372. 3,2. Gini kan? Iya, gini kan? Iya, betul? Betul? Kok hilang ininya? Iya, berarti Ya, bro. 372 kan ya? Berarti artinya kalau misalnya sama-sama harganya kan pasti masa ya. Berarti kan kalau Huawei maka kuantitinya 381. Tapi kalau apa nih? Kalau Viber Home dia adalah Kalau Fiber Home, 372. oh, Berarti artinya berarti bahwa harga di sini seperti disamakan gitu, Bro. ya kan kalau harganya satu kan ya harganya 1.000 gitu kan tetap sama-sama 1.000 kan gitu ya. Ini kan cuma untuk melihat bahwa Iya, lebih iya, besar iya. mana antara yang Huawei sama Viber Home kan ya. Iya, Iya. bro. Iya, jadi artinya kalau Oh, Huawei dia itu nggak ada kurangnya gitu ya. Tapi ketika Vibroom dia adalah minus. Kalau nggak percaya boleh lihat ke rumusnya Huawei di atas. Pasti dia nanti plus ke atas coba. iya, dia plus Iya, 8,8. kan plus kan. Berarti artinya Huawei itu menambahkan gitu ya untuk kuantiti Iya, penjualan. Ya, ya, betul. ya. Oke, bro. Terima kasih. Jawab. Iya. Jawab. Oke, oke. Ada lagi. Monggo, siapa? Monggo, siapa ini? Mas Yudi Sirah, monggo. Ya, Prof, izin Ya, nanya, monggo izin saya silakan. share screen ya. Semuanya harus benar ya. Kalau bisa semuanya dapat A gitu ya. Ingin. Prof, Hmm. jadi pertanyaan pertama saya, ini kan saya menggunakan data yang agak-agak sosial ya, jadi kepuasan pelanggan gitu. Nah, pertama untuk regresi yang pertama itu memang ditemukan untuk p-value-nya ini adakah ada yang dia ini waktu tunggu registrasi dia itu kan p-value-nya cukup tinggi jadi di atas 10% kan ya. Nah, ini bolehkah di apa kita regresikan ulang jadi mengeksklud si registrasi ini. Itu yang pertanyaan pertama saya. Yang kedua, untuk dua kali running itu saya lihat R square-nya ini tuh cukup rendah 19,5 gitu. Nah, kemarin saya coba cari-cari katanya kalau memang itu data-data yang lebih sosial itu
R square-nya memang cukup rendah gitu. Nah, sebetulnya aturan dari R square sendiri itu bagaimana sih, Prof? Terima kasih. Makasih. Jadi kalau misalnya saya punya apa namanya pemodelan seperti ini, terus kemudian ada yang nggak signifikan, itu ada Ya, dua mazhab ya, ada dua mazhab. Yang pertama, ya udah ini nggak apa-apa, nanti modelnya tetap ditulis lengkap gitu ya, tetapi yang nggak signifikan itu nggak diceritakan, tidak diceritakan, tapi tetap ditulis di dalam model, oke? Dan itu nanti bisa jadi cerita gitu ya. Oh ternyata apa ini HPS. Ternyata, NPS Net Promoting oh, Score. Ya, tak kira, jadi, oh ternyata waktu registrasi itu tidak mempengaruhi NPS gitu ya. ya. Kan menarik kan? Kenapa? Sebetulnya secara teori harusnya iya gitu. Monggo nanti baru dikaji. Itu ya satu. Oke. Ada juga yang mazhab dia maunya semuanya signifikan, sehingga nanti dia dikeluarkan harus running lagi. Boleh, boleh, terserah gitu ya. Kalau saya sih gini aja nggak apa-apa. Oh, Tapi ini kemarin saya udah coba sih, saya regres ulang sih. Berarti yang pertama aja ya, boleh. Prof. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sudah Oh, dua gini nggak apa-apa. Jadi iya. setelah satu itu terus seperti ini nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau misalnya yang pakai yang satu, eh, berarti gini. Kalau saya pakai yang satu, berarti saya bisa bercerita. Kenapa sih kok eh, waktu registrasi tadi tidak tidak mempengaruhi NPS gitu ya? Kan Iya. bisa cerita itu ya. Hmm, Oke, tapi kalau di oke, sini oke. itu nggak ada gitu. Saya nggak Hmm, bisa cerita, paham ya? ya, paham, Prof. Ya. Ada plus minusnya sih, tapi dua-duanya betul gitu ya. Oke, itu satu. Terus yang kedua, kalau R square meskipun sosial, itu kalau 20 berarti artinya apa? Ternyata yang mempengaruhi NPS itu bukan ini gitu ya. Jadi kalau saya mau memprediksi, saya tuh mau meningkatkan NPS gitu ya. Kalau misalnya tentang apa ini, waktu tunggu dokter, terus kasir dan sebagainya, ini nggak akan meningkatkan sama sekali terhadap NPS. Kenapa? Ya karena dia kontribusinya kecil gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Oh, variabelnya itu bukan ini gitu. Hal lain. Paham ya? Sama Iya. kayak kemarin pada waktu kita cerita ini ya, apa namanya korelasi gitu ya. Hmm, Korelasi kecil mau diapain ya, dia nggak akan ngefek sama sekali. Tapi ketika dia korelasinya kuat gitu ya, R kuadratnya gede, kita sentuh satu aja, ya kita kita treat gitu ya variabelnya itu tadi, maka akan meningkatkan si Y-nya tadi. Gitu ya. baik, Jadi baik, Prof. jadi jadi apakah sosial enggak juga. Biasanya malah yang finance ya, yang finance itu yang apa namanya? Yang biasanya sekitar 40-50 itu finance ya. Tapi kalau sosial enggak, sosial masih gede, bisa bisa 80, bisa 85 gitu masih memungkinkan asal Hmm. variabelnya cocok. Gitu ya, Mas. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Ini kan kebetulan kemarin kan saya cari data, nah yang sebetulnya cukup bisa dikuantifikasi untuk si kepuasan pasien dirawat jalan itu kan, ya pertama ini kan ada waktu tunggu dokter, kasir, farmasi. Nah ini tuh lama senioritas dokter dok sebagai yang Hmm. kategorinya. Jadi dia dokter di bawah 5 tahun prakteknya 5 sampai 10 tahun sama yang Ya. jadi pembanding itu di atas 10 tahun. Nah, eh, saya mau nanya aja, misal untuk tugas ini gitu, apakah perlu saya mencari lagi? Cuman kan faktor kepuasan kan banyak sekali ya, Prof ya Hmm. gitu. Ya. Ataukah Oke. mungkin saya cukup ceritakan saja di sini bahwasanya memang masih banyak yang perlu saya explore lagi gitu intinya, Ya, Prof. betul. Ya, saya setuju yang terakhir. Jadi kalau karena ini kan cuma berapa hari ya, cuma berapa minggu, nggak sampai seminggu ya, cuma berapa hari gitu ya, nggak Ya. apa-apa. Artinya, tapi nanti pada waktu di bawah tahu bahwa kesalahannya apa. Kayak tadi, waktu asumsi tadi ya, asumsinya tadi terus gimana? Terus masa nggak bisa dikerjakan ya? Ya enggak lah, dikerjakan, tapi tulis di situ bahwa ini asumsi ini tidak dipenuhi dan sebagainya. Begitu juga yang ini, nanti di bawah ditulis gitu ya. Ternyata nilai R kuadratnya kecil, nilainya ya sekian. Hal ini menunjukkan bahwa gitu ya, apa-apa-apa gitu ya. Ya. Sehingga secara teori variabel ini dan seterusnya. Nah itu nanti disilakan di bawah. Jadi Hmm. artinya
loh saya kok bisa cerita itu? Iya, karena saya ada di bidang ini gitu ya. Paham ya? Hmm, Akhirnya saya minta paham. semua adalah di bidangnya masing-masing. Jadi nggak kering. Akhirnya gini, signifikan ya udah, nggak signifikan udah enggak itu gitu ya. Oke. Maunya saya itu statistical thinking gitu ya, bahwa kita itu bisa menerapkan statistik dalam menghasilkan suatu keputusan. Ya. Oke, Oke. oke. Terima kasih banyak Ya, Prof ye, Gita. sama-sama. Ya. Ye. Ada lagi? Iya, monggo. Pak Arif lagi, mau Pak Arif? Izin bertanya sekali Monggo, lagi, Prof. nggak apa-apa, monggo. Eh, share. Eh, ya, untuk apa? Untuk uji parsial, jika ini kan mengenai waktu standar kapal Wah, di kok pelabuhan. Pak Hah? Arif, Pak Arif, bentar. Ini kenapa kok ada hanol-hanol ini? Ayo, Yang satu, please. untuk uji parsialnya, Bukan, Prof. bukan, bukan. Atas-atas. Coba, stop, stop. Yang hipotesis tadi. Hipotesis. Hipotesis. Yang parsial. Yang ini, Prof. Yang atas, ya ini lihat. Kenapa kok hanol-hanol ini uji parsialnya? Nggak salah tulis. Ini kan untuk Yang pengaruh, uji parsial. iya, Dibaca Pak. Uji parsial H0 titik 2 beta 2 sama dengan nol. ya. Bawahnya H0 juga. Ya, ini apa waktu kita uji statistik ini di t-value-nya itu kan di 0,39, terus ketemu p-value-nya itu di 0,712. Bukan Pak. Maksud Eh, saya penulisan hipotesisnya itu Pak. Harusnya kan H0 sama H1 ya. H0. Boleh. Boleh saya dikasih Oh ya, anu di atas di coret-coret. boleh. Oh, Nggih. ini Di, anut. di another note. Ada? Ini Bro, eh Belum. gimana tadi ya? Di e-note ini ya, Prof ya. Ya. Another note gitu. Ada? Ini sudah saya klik terus Saya belum bisa. gimana ya? Tadi siapa ya yang bisa yang pertama Oh iya tadi? tadi Mas. Sendiri. Di Mas. ini Pak, di more, more, Oh sebentar. terus ada More, ha? Another note. ada Oh, enable anot enable or ya. another. Oh ya, Enable. klik Ya. udah. Udah, Oke. Prof. Ya, sudah. Oke. Nah, ini Pak, ini H0 yang ini harusnya apa? H1 kan? Oke, oke. Kan H0 dan H1. H0 Oh, apa H1 kan? betul betul ya. Ini H0 H0. Tadi atasnya benar. Coba lihat ke atas. Atasnya Bapak tarik ke atas. kok nggak bisa nih ya? Karena Bapak pakai pensil. Pensilnya disilang dulu. Oh, Hmm. oh iya ya, salah tulis saya berarti ya. Oh, Iya, ini juga gitu ya. iya ya, betul, Prof. Gitu ya. Oke. Oke. Jadi pertanyaannya apa tadi? Seandainya Hmm. untuk yang apa p-value-nya itu kan eh, lebih besar daripada eh, Hmm. apa alfa yang kita Hmm. permisalkan Hmm. 0,1. Hmm. Jadi kan artinya eh, gagal tolak H0 Betul. cuaca atau Hmm. weather tidak berpengaruh kepada waktu standar kapal. Boleh, betul. Ah, kemudian untuk model regresi linear yang kita running di Minitab itu kan ada hasilnya berting time dalam jam sama dengan 2,35 ditambah 0,4 sekian kali jumlah kargo ditambah 0,54 Hmm. dikalikan eh, cuaca buruk. Seandainya Tapi bentar Pak, tapi mm, jumlah kargo sama bedweternya untuk witernya nggak signifikan ya? betul betul Prof. Jadi ini Kalau tidak kalau nggak
Kalau nggak signifikan berarti kan modelnya nggak bisa dianalisis kan, Pak? Oke, oke, oke. Iya, berarti artinya saya nggak bisa meramalkan si betting time gitu. Oh, Kenapa ya? Karena jumlah kargo sama witternya nggak signifikan. hmm. Berarti cuma bisa kita ramalkan untuk eh, birthing time itu dengan jumlah kargo yang diangkat ya, Prof ya? Sebentar, jumlah kargonya signifikan. Betul, kalau jumlah kargonya signifikan dan berpengaruh. Oke, oke. Tapi di bad weather-nya itu waktu Iya. kita apa running Mm-mm. hasilnya itu apa? Boleh dicoba running, Pak? Saya mau Oke, lihat. coba. Yang bedwetter itu kategorik ya, Pak? Ini yang kategori, Prof. Iya, Ini tuh. waktu ini. Kalau lihat dari gambarnya tadi, coba Pak. Itu memang ketahuan kalau dia tidak signifikan ya. Nah, itu Pak, Ya, ini lihat. Ini kan yang motong kan? motong, Prof ya. Ya, berarti artinya apa? Jumlah kargo yang jumlah kargonya kecil, bisa ini siapa namanya? Si bedwetternya di atas nih. Tapi pada waktu jumlah kargonya gede, dia malah di bawahnya kan gitu ya. Berarti kan Iya. dia sebetulnya nggak mempunyai pengaruh terhadap bidding time kelihatan di sini. Oh, ya berarti nggak. Antara bad Twitter sama good Twitter ya. Iya, Kalau misalnya dia sejalan, nanti malah dia yang signifikan gitu ya. Artinya, oh ternyata kalau good Twitter itu kondisinya bidding time-nya semakin nih, bagus nih gitu ya. Tapi kalau ini kan enggak, paham ya betul. Pak? Ya, Iya. ini enggak signifikan gitu. Oke. Oke. Terus kalau misalnya nggak signifikan, ya Bapak harus bisa menjelaskan gitu ya. Menjelaskan artinya nggak signifikan itu seperti apa gitu ya. Oke. Paham ya? Paham, paham. Ya, Ya, jadi nanti diceritain bahwa sebetulnya maunya itu kalau yang good itu semakin jumlah kargonya tinggi ya goodnya semakin tinggi juga gitu ya. betul. Ya. Tapi ternyata enggak di sini gitu ya. Berarti Twitter itu kondisi Twitter tadi nggak mempunyai pengaruh terhadap betting time. Oke. Gitu ya Pak ya. Jadi artinya ketika Bapak mau meramalkan betting time, Twitter itu nggak bisa menjadi patokan gitu ya. Ya, Paham ya Pak ya? ya, betul, Bro. Aktualnya Iya. memang seperti itu, Bro. Ya udah ini terbukti. Jadi saya harap semuanya ya jangan melakukan manipulasi data gitu ya. Ya udah datanya apa adanya ya udah nggak apa-apa. Itu menjadi suatu apa namanya suatu temuan kan gitu ya. Jangan terus kepingin bagus ya udahlah nanti saya ganti nih birunya saya naikin gitu ya. Nggak gitu ceritanya gitu ya. Artinya pada waktu saya pengambilan keputusan Twitter itu nggak menjadi suatu indikator dalam menentukan bidding time kan gitu. Ya. Tapi jumlah kargo ya, jumlah kargo tadi ya. Ya, jumlah kargo yang menentukan, Ya, Bro. jumlah kargo yang menentukan. Terus kontribusinya berapa nih jumlah kargo dalam memprediksi betting time? Nah, itu diceritain. Jadi harapan saya sih modelnya tidak berhenti bahwa dia signifikan nggak signifikan saja, tapi dianalisis gitu ya. Pastinya karena ini datanya apa eh, dipahami semua, ceritanya jadi menarik nanti. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih, Prof. Sama-sama. Ada lagi? Minggu ya dikumpulin ya? Iya, ternyata enak gitu ya minggu dikumpulin. Berarti kita masih bisa diskusi ya. Nggak Sabtu lagi dikumpulin, Jumat lagi nggak? Oke, ada lagi? Ayo dikelirkan ya. Sudah? Mbak-mbaknya mana nih? Mbak, Mbak Siti, Mbak Firka. Ayo, gimana? Sudah clear kah? Sudah? Mas Kuliner mana Mas Kuliner? Mas Bintang ya? Ya, Bu. Sudah? Sudah clear kah tugasnya? Belum belum clear. Belum kok belum clear. Berarti harus kuliner dulu tuh di Surabaya. Iya. Apa dulu, Bu? Main lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah. Bu, itu berarti hipotesisnya misalkan ada kayak error apa misalkan eh
yang apa adanya lah istilahnya. Kalau kenapa terjadi ini, tiap itu dijelaskan berarti Bu ya. Nggak hanya Ya, cuman angka-angka ya. aja. Jadi harapan saya itu, kenapa sih saya minta data-data yang ada di kantor? Harapannya itu kan ada data yang ada di kantor, berarti kan saya paham gitu ya, cerita data itu tadi. Ketika kita melakukan analisis, ya udah enak. Tapi kalau datanya itu saya nggak ngerti, saya ngambil data sembarang, ini ceritanya apa ya, nanti kering ceritanya. Cuman signifikan nggak signifikan, selesai gitu ya. Sama seperti tadi yang Pak Arief tadi, ternyata kok apa namanya waiter ini kok nggak signifikan ya gitu ya. Kenapa di situ? Apakah berarti kan ternyata enggak. Oh iya kondisi kondisi aktualnya emang enggak kan gitu. Gitu ya Mas Bintang. Oke, Bu. sudah. Kalau nggak ada kita lanjut materi baru ya. Oke, oke saya belum kirim di mana di My ITS Classroom. Mau saya kirimi dulu kah? Biar bisa dibaca. Bentar ya. Nanti saya kirim di mana? Di My ITS juga. Sebentar. Sementara saya taruh sini dulu. Buku Housemark sudah saya kirim ya? Belum? Belum? Belum ya? Belum, belum sepertinya. Belum sepertinya. Izin saya kirim sini dulu aja ya. Sudah terlihat yang saya share? Sudah ya? Sudah, Bro. Sudah. Oke. Oke, sekarang kita ke analisis regresi logistik. Bedanya apa regresi logistik dengan regresi linear yang telah dikerjakan tadi ya? Jadi regresi logistik adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu peristiwa terjadi dengan variabel dependennya bersifat kategori. Jadi kalau tadi kan yang kategori X-nya ya, misalnya tadi waiter, good sama bad gitu ya. Terus metode ABCD gitu ya. Nah itu kan tapi dia posisinya dia sebagai prediktor kan ya. Nah sekarang bagaimana ketika
variabel dependennya itu adalah yang kategori. Nah, sekarang kita ngomong kepuasan misalnya tadi. Apa sih yang mempengaruhi kepuasan gitu ya? Jadi nanti Y-nya adalah sangat puas, puas, tidak puas ya. Itu Y-nya. Beda ya. Oke. Terus kemudian prediktornya gimana? Prediktornya sama. Boleh numerik, boleh kontinu, boleh kategorik dan sebagainya. Nah, sekarang eh, kira-kira kasus-kasus yang regresi logistik apa saja ya? Apa misalnya? Bisa kebayang nggak semuanya? Apa Kayak misalnya? customer service gitu, Prof. Apa misalnya? Y-nya apa Y-nya? Hmm, Apa misalnya? kayak apa? Case-nya terselesaikan atau tidak gitu. Boleh, ya. Jadi case-nya apakah eh, proyek itu terselesaikan atau enggak? Sebetulnya variabel apa sih yang mempengaruhi terselesaikannya atau tidak terselesaikannya suatu proyek ya? Misal, apalagi kalau kita ngomong proyek, berarti eh, menang 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 lelang sama enggak misalnya gitu. Apa sih yang mempengaruhi seseorang itu menang lelang gitu ya? Banyak ya. Apalagi kalau 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 ngolah data gampang, tinggal masuk 5 menit selesai gitu ya. Yang susah kan konsepnya. Apalagi misalnya, apalagi. Saya mau orang-orang itu kalau pada waktu hari raya, mereka itu pulangnya biasanya menggunakan kendaraan apa ya? Modanya apa ya? Naik kapal, naik bis, naik kereta, atau mobil pribadi gitu ya. Apa sih yang mempengaruhi seseorang itu menggunakan moda pada waktu hari raya misalnya? Berarti pilihannya adalah 3 tadi. Oh, ternyata seseorang tuh suka naik kereta gitu ya. Clear ya? Oke. Nah, di regresi ini namanya regresi logistik. Jadi regresi logistik itu berdasarkan jenis skala data, variabel respon yang digunakan dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 macam, yaitu regresi logistik biner, regresi logistik multinomial, dan regresi logistik ordinal. Kalau yang biner itu seperti apa? Ya, kalau biner tadi responnya hanya ada 2 saja, minat sama enggak gitu ya, puas sama tidak gitu ya, lulus sama tidak gitu ya, pergi atau tidak gitu ya. Itu adalah biner. Apa sih yang mempengaruhi produk ini cacat sama tidak gitu ya? 2. Jadi cuma cacat sama enggak gitu ya. Kalau multinomial, nah kalau multinomial sama ordinal, ini lebih dari 2. Salah. Nah ini, lebih dari 2. Kalau multinomial, ya regresi logistik multinomial adalah data variabel respon yang digunakan berskala nominal dengan lebih dari 2 kategori. Misalnya moda tadi. Jadi modanya mobil pribadi, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Lebih dari 2. Tapi kalau cuma 2, pakai mobil atau enggak, ya, itu biner gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 2, nah itu ada 2 pilihan, multi atau ordinal. Bedanya di mana? Kalau ordinal itu ordering, berarti dia ada urutan gitu ya. Apa sih yang mempengaruhi cacat tidaknya suatu produk? Berarti cacat dan tidak. Berarti saya menggunakan apa? Biner, gitu ya. Tapi kalau cacatnya ada cacat ringan, cacat sedang, cacat parah gitu ya. Saya menggunakan yang mana? Multi atau yang ordinal? Yang multi. Kenapa kok Ordinal. multi? Ordinal. Ordinal. Yang benar multi atau ordi? Ordinal. Hmm. Ordinal ordering. Nah, sekarang kalau cacat ringan dengan cacat sedang, itu apakah ringan itu lebih kecil dibanding yang cacat sedang? Ya. Tidak. Iya dong. Kalau ringan itu berarti kan cacatnya dia nggak parah gitu ya. Berarti dia ada urutan.
Tapi kalau yang nggak ada urutan itu tadi, kereta api, pesawat, bis kan, apakah kereta api itu lebih bagus daripada bis? Enggak. Makanya dia multinomial. Ya, nanti kalau pakai komputer ya udah tinggal dimasukkan klik 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 sudah selesai. Enggak, kalau mau pakai manual susah gitu ya teorinya. Sampai di sini. Ini nanti tugas lagi loh ya. Tugas dengan menggunakan regresi logistiknya. Ketika kita dikasih tugas, akhirnya paham. Tapi kalau cuma diceritain di doang, ya udah lewat gitu ya. Oke, kasusnya. Eh, Prof mau nanya, berarti yang multinominal sama ordinal ini bedanya sebenarnya persamaannya adalah sama-sama lebih dari dua kategori. Tapi Betul. perbedaannya itu sebenarnya kalau yang multinominal itu memang berbeda signifikan ya. Tadi yang dicontohkan, let's say kayak mobil, pesawat, apa kereta gitu ya. Dia kan semua berbeda gitu, berbeda sekali gitu ya. Kalau yang ordinal itu berarti kayak hampir mirip-mirip gitu ya maksudnya, Prof. Bukan, salah, Gimana? salah. Jadi kalau multinomial antara kategori satu dengan yang lainnya itu hanya membedakan saja, beda saja. Tidak Oke. ada, tidak ada dia lebih baik dari yang satunya gitu ya. Kalau Oh, ordering, dia ada urutan gitu ya. Urutan dari kecil menjadi besar, dari yang sangat menjadi sangat tidak gitu ya. Ya, ordinal itu ordering. Tapi kalau multinomial, ya pokok dia beda aja. Contoh, kayak moda tadi. Mobil pribadi, kereta api, pesawat. Apakah mobil pribadi akan lebih baik dari kereta api? Enggak. Apakah kereta api itu lebih baik dari pesawat? Enggak juga gitu ya. Cuma dia beda aja. Tapi kalau ordinal, misalnya tadi cacat ringan, cacat sedang, cacat parah gitu ya. Apakah cacat ringan itu yang paling kecil? Iya. Oke, contoh apa lagi misalnya? Apa ya? Hmm, Prof, kalau kayak gini datanya Prof, jumlah pekerja, terus ada durasi selesai, terus jumlah pekerja terhadap status proyek. Proyeknya itu responnya apa? status. Respon, Kenapa? responnya apa? Ada Y. terlambat, Oke. sedikit terlambat, tepat waktu, lebih cepat. Oke. Jadi jadi durasi pengerjaan proyek misalnya gitu ya. Iya, Katakanlah misalnya sedikit terlambat misalnya kan gitu ya atau banyak terlambat terus kemudian misalnya dia eh, terlambatnya lebih dari 10 hari gitu ya 10 iya, hari sampai 5 hari gitu ya iya terus Prof. dari 0 sampai 5 hari terus dia tepat waktu gitu ya. Nah kalau seperti itu berarti dia multinomial atau ordinal. Ordinal Prof. Ordinal karena dia ada urutan gitu ya. Oke Prof. Ya, oke. Ya, makasih Mas Randu. Gimana Mbak Fadila? Sudah kebayang? sudah, Prof. Terima kasih. Bikin satu Mbak Fadila. Kasus sembarang. Hmm. Apa? Oke, mungkin ini ya, Prof. Let's say kayak kecepatan mungkin ya. Mbak Kecepatan Fadila di eh, mana? Fadila? lambat, Mbak ya. Fadila di dinas di mana? Oh, saya di perusahaan vaksin, Prof. Vaksin. Oke. Sekarang Ah, kita ngomong vaksin deh, gitu ya. Ada vaksin A, vaksin B, vaksin C, vaksin D, gitu ya. mm-mm. Oke. Terus kemudian sebetulnya lebih manjur vaksin yang mana ya? Antara A, B, C, D itu tadi ya. Kalau kita Iya, masa lalu tentang COVID ada vaksin apa saja waktu itu ya? iya. Kalau vaksin menurut saya masuk multinomial karena berbeda. Ya, udah pinter. Jadi Iya, multinomial dia beda. iya. Oke, oke udah terjawab. Ada lagi? Sudah, oke ya. Jadi itu bedanya biner. Kalau biner itu pokok dua gitu ya. Entah itu ada urutan, nggak ada urutan, pokoknya dua gitu. Dia adalah biner. Nah, sekarang misal gitu ya. Ini contoh ini ada di buku Hosmer ya. Ada di Hosmer, nanti boleh dibaca-baca.
Jadi dia tuh membahas tentang coronary heart disease gitu ya. Seseorang terkena penyakit jantung koroner sama enggak. Terus dia ingin mengetahui dari sisi umur gitu ya. Umur mempengaruhi seseorang terkena CHD enggak sih gitu ya. Berarti ini regresi apa yang dipakai? Biner. Biner. Regresi apa? Regresi logistik biner. Logistik biner. Ya, oke. Regresi logistik biner. Karena pilihannya hanya dua, 0 sama 1. Nanti ke depannya nanti pertanyaannya jadi gini. Kalau seseorang umurnya sekian, kira-kira peluang dia terkena CHD berapa sih gitu ya? Clear ya? Oke, kita lanjut. Kalau kita gambarkan gitu ya. Tadi kan jawabannya lihat. CHD-nya ini jawabannya 0101 ya. Ada jawaban lain? Nggak ada kan? 0 sama 1 doang kan? Oke. Kalau misalnya saya plotkan, lihat. Adalah bentuknya seperti ini. Benar? Iya benar. Umur Iya. 20. 020, 0, 025, 1 gitu ya. Udah cuma jawabannya 0101. Lihat, dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka saya tidak akan bisa melakukan apa? Pemodelan regresi yang kemarin kan, yang linear kan. Kalau kita tarik, eh, kalau kita tarik, ini di mana nih? Nah, kalau kita tarik, nah lihat, kan nggak mungkin ya. Ini biasnya gede. Kok tahu biasnya gede? Iya. Ini kan aktualnya tuh errornya di sini. Tuh errornya di sini. Semakin error semakin gede kan. Nah, sehingga dia nggak bisa digunakan dengan menggunakan metode regresi linear kemarin. Nah, saya hapus. Hmm, nggak bisa hapus. Lag ya. Ya, bentar nge-lag ini. Ya, oke. Hmm, ya, jadi ceritanya seperti apa? Ceritanya itu eh, ketika dia dilakukan grafik tadi, dia nggak bisa digunakan model yang regresi yang tadi. Sehingga dia menggunakan yang namanya probability gitu ya. Nanti akan dibentuk probabilitas. Jadi ini probabilitas, yang ini adalah umur gitu ya. Nah, ketika antara probabilitas dengan umur, maka bentuknya dia adalah berbentuk sigmoid gitu ya, ke bentuk kurva S. Nah, ini kalau saya tarik garis, nah ini masih bagus kan? Ketika saya membuat dia menjadi linear. Nah, sehingga pada waktu ketika kita punya Y yang kategorik tadi, maka Y-nya tadi akan dibentuk menjadi probabilitas. Ini kenapa ini? Ya, terus kemudian, nah, untuk membentuk tadi ada yang namanya fungsi link. Nah, fungsi linknya tadi namanya logistik gitu ya. Nih, nanti bisa dibaca. Jadi regresi logistik itu adalah variabel dependent di dalam regresi logistik adalah biner. Ini yang untuk yang biner ya, 0 dan 1. Tujuan dari model regresi logistik adalah memprediksi peluang terjadinya Y sama dengan 1. Maksudnya Y sama dengan 1, ya tadi kan, 1 sukses, 0 gagal gitu ya. Jadi saya ingin memprediksi kira-kira probabilitas dia sukses berapa sih? Probabilitas dia lulus berapa sih gitu ya. Nah, kemudian
caranya adalah menghitung yang namanya odds ratio. Odds ratio itu adalah probabilitas sukses dengan tidak sukses gitu ya. P per 1 min P. Ini cuma saya ceritani aja ya. Kenapa ceritanya ketemu akhirnya seperti itu modelnya. Nah, terus kemudian setelah dirasiokan antara sukses sama gagal tadi, maka berikutnya adalah dilenkan. Nah, len dari probabilitas yang dibagi dengan 1 min P tadi, ini namanya fungsi logit. Fungsi logit ini adalah sebagai fungsi link. Nah, untuk mengubah dari yang non-linear tadi menjadi bentuk linear. Sehingga model persamaan regresi logistiknya adalah sebagai berikut. Ini modelnya. Px itu probability ya, sama dengan eksponen dari Z per 1 plus eksponen Z. Z-nya adalah beta 0 plus beta 1 dan seterusnya. Loh, kok bisa seperti ini? Cuman sekedar tahu aja. Ini di bawahnya sudah ada. Ini adalah penurunan rumusnya gitu ya. Yang tadi dari odds ratio akhirnya ketemu bahwa P-nya adalah eksponen seperti ini. Nanti dibaca ya caranya seperti apa. Nah, sekarang kita coba. Misal, saya punya data nih. Saya ingin memprediksi seseorang itu membeli atau tidak membeli sih dari data pendapatannya dia. Di sini pendapatannya adalah dalam bentuk juta ya. 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Kemudian responnya 0 sama 1. Tidak membeli sama membeli. Clear? Oke, nanti kita coba bareng ya. Kita lihat ini dulu. Nah, akhirnya dengan menggunakan metode maksimum likelihood ya, menggunakan metode estimasi ini, didapatkanlah beta 0 sama beta 1-nya sebagai berikut. Sehingga Y hat-nya sama dengan ini. Tadi kita udah janjian kan, persamaan regresi logistik tadi kan Px sama dengan eksponen per 1 plus eksponen gitu kan. Caranya gimana ya tadi di atas tadi gitu ya. Sehingga kita masukkan nih. Nih, kita masukkan. Kalau X-nya 2, responnya 0, maka karena saya punya biner, pasti punya probabilitas untuk 1 dan probabilitas untuk sama dengan 0 gitu kan ya. Probabilitas sukses sama probabilitas gagal gitu kan. Probabilitas beli sama probabilitas tidak membeli. Cara memasukkannya gimana? Nih, di bawah ini. Pi sama dengan, yang bawah ini. Pi sama dengan, ini untuk yang ya rumusnya. PY sama dengan 1, eksponen Y per 1 plus eksponen gitu ya. Tinggal dimasukkan tadi rumusnya. Min 440 plus sekian gitu. X1-nya tinggal dimasukkan. Nih X1-nya. Nih 2. Sehingga ini nanti didapatkan 0,045426. Ini probabilitas dia beli gitu ya. Nah, karena ada 2 pilihan, beli sama enggak, ya berarti kalau kita ngomong peluang, berarti kalau ini 0,04, berarti ini kan 1 minus gitu ya. Sehingga didapatkan 0,95. Kalau saya punya respon Y, pasti untuk taksirannya adalah harus sama, 0101. Nah, ketemu 0 dari mana? Ini loh, peluang nggak beli itu 0,95. Peluang beli 0,04, berarti Lebih besar lebih besar yang 0,95. mana? Yang tidak beli kan? Iya, betul. Nah, sehingga Y-nya adalah 0. Begitu juga tuh yang ke nomor 2. 3, 0, dapatnya ini. Y0-nya ini, ketemunya ini. Sehingga didapatkanlah, nih, modelnya seperti ini. Nah, terus kemudian interpretasinya gimana? Interpretasinya adalah, nih, interpretasinya adalah sebagai berikut. Oh, ini estimasinya ya. Estimasinya. Oh, itu tadi kok bisa ketemu min 440067 dari mana? Ini caranya. Nih, sekedar tahu aja. Jadi distribusinya, kemudian nanti diturunkan dan seterusnya. Ini caranya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba masukin datanya. Datanya yang ini ke Minitab. Mau Minitab boleh, mau ke SPSS boleh. Kita coba bareng-bareng ya. Nanti baru kita, nah ini hasilnya, ini caranya, datanya, XY-nya, kemudian kita masuk ke regresi logistik.
Nanti outputnya adalah sebagai berikut. Method link function logit, berarti artinya link function yang digunakan adalah logit gitu ya. Datanya ada 10. Terus kemudian di bawahnya respon information value 1 ada 5. Yang 0 juga ada 5. Berarti artinya ada 5 orang yang beli, ada 5 orang yang tidak beli. Nah, di situ ada event, berarti artinya untuk yang Y sama dengan 1 itu menjadi kejadian yang sukses gitu ya. Saya terangkan dulu ya. Nah, sekarang ini outputnya nih. Outputnya tadi ketemu kan ya tiba-tiba Y hat sama dengan min 4,4 sekian gitu ya. Nah, berarti modelnya seperti apa ini modelnya? PY sama dengan 1 sama dengan eksponen ini per 1 plus eksponen ini. Nah, sekarang berikutnya parsial nih. Nah, ini kan di bawahnya ya koefisien ini. X 0,089. Berarti H0-nya adalah pendapatan tidak mempengaruhi, H1-nya pendapatan mempengaruhi. Dengan menggunakan Z value didapatkan dia tolak H0. Saya pakai alfa 10% ya. Artinya pendapatan mempengaruhi keputusan membeli. Sama prosesnya dengan yang kemarin. Nah, ketika regresi logistik kita bisa menceritakan out ratio. Out ratio itu adalah sebagai berikut. Out ratio sama dengan eksponen, karena ini kontinu ya, datanya adalah data kontinu, eksponen dari C beta. Itu betanya berapa? Beta itu koefisiennya ya. Ini. Kalau ini di sini nih, nih ya. Nih, 0,667. Eksponen dari 0,677. Ini sama dengan 1,9 nih. 1,9 saya bulatkan 2. Interpretasinya gimana? Dengan meningkatnya 1 juta pendapatannya, maka peluang seseorang untuk membeli sebesar 2 kalinya dibanding mereka yang tidak membeli. Kalau misalnya saya tulis C-nya di sini saya ganti 2, maka ketemunya adalah 4. Interpretasi, salah ya, ini bukan 1 ya, ini 2 ya, nanti diganti. Dengan meningkatnya pendapatan 2 juta, maka peluang seseorang untuk membeli adalah sebesar 4 kali dibanding yang mereka tidak membeli. Ini interpretasinya untuk yang regresi logistik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Prof, back yang slide yang sebelumnya tadi logit itu yang dinamakan logit itu yang mana ya, Prof ya? Logit itu ini, yang Y sama dengan min 4,4 plus 0,677. Ini fungsi logit. Oh, Ini nih. Ini ya. Ini fungsi logit. Kelihatan kah? iya kelihatan. Ini yang fungsi logit. Kalau persamaannya, ini persamaannya. Tanya Prof, Ya, boleh. berarti fungsi logit itu nanti kita dapat waktu kita nge-run Minitab kan ya di regression Iya, regression iya, itu ya? iya. Kalau 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 ngitung manual nggak pasti nggak bisa ya. Kenapa? Karena nanti modelnya dengan menggunakan iterasi. Jadi, ini kenapa kok hang ya? Ini kelihatannya sinyal di tempat saya nih. Bentar ya, saya stop dulu. Nggak mau. Nah, ini caranya. Jadi untuk mendapatkan persamaan, tadi kan dapat persamaan ini gimana gitu ya? Persamaan ini gimana gitu ya? Ketemu Y hat sama dengan min 4,4 plus 0, Iya. ya. Ini gimana caranya? Nggak gampang gitu ya. Ini teori matematiknya. Jadi kita harus tahu distribusinya, terus kemudian kita buat fungsi kemungkinan likelihood-nya, kemudian dilenkan, kemudian diturunkan turunan pertama, turunan kedua, terus habis gitu karena dia nggak close form, nggak langsung ketemu, maka dia dilakukan dengan analisis numerik. Terus dia dilakukan iterasi gitu ya, pakai Newton-Raphson, pakai BFGS, pakai BHA dan sebagainya. Boleh terserah mau pakai yang mana, sehingga didapatkanlah beta topi.
Teman-teman yang dari informatika mungkin tahu gitu ya, bagaimana mendapatkannya ini. Sehingga didapatkanlah, artinya akhirnya kita dapat beta topi tadi. Beta topinya yang ini. Nah, min 4,4 sama 0,677. Oke, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita coba ya. Oke, sebentar kita buka mini tabnya ya. Oh, baterainya habis. Sebentar. Sudah, mini tabnya udah dibuka. Kita coba bareng-bareng ya. Ya. Datanya. Sudah, entry datanya? Maaf, Prof, pakai data yang di-share kah? Ya, yang Di yang mana, saya Prof? yang dikirim, yang Dikirim di? yang dicek. Oh, belum muncul, Prof, maaf. Oh, belum materi, bukan di materi, di PPT. Enggak? Oh, di PP. Iya, bentar, saya juga belum. Ini nih. Dah, masukin ini aja deh. Yang dimasukin yang ini aja ya. 00 tulisan tidak membelinya jangan ditulis ya. Tulis saja 00111101 gitu ya. Sudahkah? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Oke, kita mulai ya.
Ada yang belum? Oke, kita coba ke Minitab. Nanti kalau mau kita coba ke SPSS nggak apa-apa, monggo. Berarti eh, ini X, ini Y, gitu ya. Sudah? Kita ke statistik, ke regresi, ada binary logistic regression. Sudah? Ke binary. Prof, maaf ya, punya Ya, saya kok beda tampilan ya. Wah, Eh, bentar. Saya selesaiin dulu, nanti baru Mbak oke. Fadila share screen ya. Ya, oke. Ke teman-teman dulu. Responnya kita masukkan Y-nya. Sudah. Nah, ini respon event di sini adalah untuk melihat mau suksesnya siapa gitu ya. Jadi boleh 1, boleh 0, terserah gitu ya. Suksesnya tuh siapa yang dimaksud sukses gitu ya. Oke. Terus kemudian, nah ini Minitab yang di atas 13 ya. Sehingga membedakan antara continuous sama kategori. Kalau yang di bawah 13, versi di bawah 13, dia hanya continuous doang. Oke, sudah. Misal, sekarang kita masukkan yang X gitu ya. Ya, karena X-nya di sini kan kontinnya ya. Sudah, oke. Itu nggak ada 1 menit, selesai udah. Tinggal bacanya ya. Kalau konsep uji hipotesisnya clear, pasti bisa gitu ya. Sama seperti kemarin ya. 1 ya tadi udah ada ya. Nih, respon informasi ada 5 gitu ya. Ini fungsi logit ada 10. 5 yang jawab 1, 5 yang jawab 0. Ini adalah regression equation-nya, persamaan regresinya gitu ya. Ini ya. Terus kemudian yang ini koefisiennya. Lihat X-nya ternyata dia di bawah 0,1. Berarti X-nya signifikan di dalam model. Hati-hati kalau regresi logistik, interpretasinya bukan setiap kenaikan satu satuan akan meningkatkan Y sebesar berapa. Enggak ya. Kalau di regresi linear yang tadi, boleh menginterpretasikan seperti itu. Tapi kalau di sini nggak boleh bilang gini, setiap kenaikan X satu satuan maka akan meningkatkan sebesar 0,677. Nggak boleh. Kenapa? Karena hubungannya dia tidak linear, kan gitu ya tadi ya. Kalau yang regresi linear boleh, tapi kalau sini nggak boleh. Terus gimana cara interpretasinya? Ya pakai outrasio, eksponen dari beta. Terus ceritanya gimana? Nah, ini kan eksponen beta, berarti tadi kan setiap kenaikan satu apa? 1 juta kan gitu ya tadi pendapatannya ya. Tiap kenaikan 1 juta, maka probabilitas dia untuk membeli adalah sebesar 2 kalinya. Oke. Nah, ini modelnya R square-nya, goodness of it-nya adalah sebagai berikut. Goodness of it ini adalah untuk melihat kelayakan model ya. Modelnya H0 model sesuai, H1-nya model tidak sesuai. Oke. Ini ANOVA-nya secara overall-nya. Oke, dicoba ya. Saya tutup. Mbak Fadila, monggo. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kelihatannya Oh, gampang gitu izin. ya. Oh, Monggo. Iya, iya. Tadi yang goodness of it tadi ya. bagaimana ya penjelasannya, Prof? Oke, sebentar. Kalau goodness of it itu di mana? Di linear juga ada kan ya? Sama. Kalau goodness of it itu kan kelayakan model ya. Sehingga H0-nya adalah model sesuai. Berarti yang dilihat p-value-nya ya, Prof ya? Sama. Oh, Kalau sama. kita ngomong uji, itu berarti yang dilihat adalah p-value-nya. Tapi harus benar ininya ya, apa namanya, hipotesisnya ya. Kalau hipotesisnya kebalik, salah jadinya. Nah, ini p-value-nya kan 0,365 ya. Berarti gagal tolak. Harapannya gagal ya di sini ya. Karena modelnya sesuai.
pertanyaannya, kalau ternyata modelnya nggak sesuai gimana? Ya berarti kalau nggak sesuai modelnya memang nggak bisa dipakai di sini, gitu ya. Sama kayak di linear kemarin ya. Ketika goodness of it-nya dia nggak sesuai ya berarti bukan linear dia. Modelnya bisa non linear. Oke. Berarti ini tadi kan p-value-nya 0,3, berarti dia di atas, berarti tadi gagal gagal tolak ya ini ya Prof, Ya, jadinya ya. benar. Iya. Oh, Kalau gagal oh, tolak berarti artinya model sesuai kan? oh, iya, 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 oke, Malah oke, baik, kalau tolak nol malah bahaya itu. iya, 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 Iya kan? Ya. oke, oke. Ya, terima kasih Prof. Oke, iya. Ada lagi? Saya stop share ya. Monggo Mbak Fadila. Terima kasih, Prof. Bentar. Monggo. Eh, Nah, udah terlihat, Prof. Udah, Punya saya itu agak berbeda ya. ya, atau versi lama soalnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, seperti ini, Prof. Iya, nggak apa-apa. Responnya dimasukkan. Y, Nah, kemudian ini aja, ke model aja. Modelnya langsung dimasukkan ke X-nya. oke. Ya, udah. Kalau misalnya nanti ada yang kategori X-nya masuk, ada yang masuk ke faktor. Faktor itu adalah untuk yang kategorik ya. Hmm, Ini karena versi lama. Jadi dulu ceritanya itu dia belum bisa memisahkan gitu ya. Oke, hmm. udah. Langsung oke ya, Prof. Ya, oke. Hmm, itu sama ya. Coba kita Oke. baca pelan. Yang atas berarti link functionnya. Logit. Nah, pertanyaan kan jadi gini. Emangnya Hmm. selain logit ada, ada logit, ada probit, ada clock gitu ya. Tiga model ini mampu memprediksi untuk respon yang kategorik gitu ya. Makanya di sini mesti ada tulisannya link function logit ya. Berarti dia pakai model logit. Berarti Hmm. kalau saya pakai probit bisa. Nanti kita pilih gitu ya. Nanti ada pilihan. Mau pakai link function siapa gitu ya. Oke. Hmm. Terus yang ke bawahnya adalah ada 10 variabel. Ya. Ya, ada 10 data. 5 memilih 1, 5 memilih 0 gitu kan? Ya. Ya. Terus kemudian eventnya adalah 1 gitu ya. Ya. Mhm. Nah, terus kemudian di bawahnya tuh logistic regression sama kan P-nya 0,089 X-nya ya. Berarti dia Mm-mm. di bawah 0,1 gitu kan. Satu, betul. Nah, sebelahnya outrasio. Outrasio, outrasio itu untuk menjelaskan interpretasi dari model regresi logistik gitu ya. Jadi nggak boleh menceritakan nanti dengan kenaikan 1 unit akan meningkatkan sebesar 0,677 nggak boleh. Tapi menceritakan dari outrasio. Outrasionya 1,97. Saya bulatkan 2 gitu ya. Berarti artinya Mhm. apa? Setiap kenaikan 1 juta pendapatan gitu ya, Mhm. Mhm. maka akan gitu ya, peluang dia untuk membeli sebesar 2 kalinya gitu ya. Mhm. Kalau misalnya saya ganti 2 boleh. Berarti nanti eksponen 2 kali beta gitu ya. Di Mhm. PPT saya ada ya, 2 kali beta. Akhirnya itu nanti ketemu 4 gitu ya. Berarti artinya apa? Ketika dia pendapatannya naik 2 juta, maka peluang dia untuk membeli adalah sebesar 4 kalinya gitu ya. Gitu ya, Mbak. Iya, Prof. Sorry, tadi kalau umpama diganti, tadi kan kalau mau diganti 2, berarti yang diganti tuh di kategori yang, di mana ya, Prof, ya? Di Nih, bagian yang mana ya? bentar. Boleh dikasih fasilitas coret-coret tuh, Vita? Oh, sebentar, Prof. More, More di bawah ya. more, terus, mohon maaf ya, jangan pakai Zoom, Prof. More, terus apa ya tadi ya, Masnya? Oh, Ah, anonet Not, ya? Oke, not, not. anotet. Oke. ya, diklik dong. Saya nggak bisa. Kalau Oh, noted, Mbak Fadila yang noted. eh, Enable note kalau nggak salah ya. Di Ada. Yang mana ada enable itu, Bu. enable apa tuh? Enable others.
Enable, Ya, enable Ya, others. Hmm. enable, oh, sorry, sorry. Sudah, Oke. Prof? ya, sudah, sampun. Ya, Oke. oke. Interpretasinya di mana? Tadi ini kan koefisiennya ini ya, ya, Hmm, kelihatan? ya, Ya, kelihatan. interpretasinya adalah eksponen dari beta. Ya, ini ada C nih. Berarti kalau misalnya saya mau naik satu, satu juta, berarti kan tadi kan jutaan ya? Berarti kan eksponen dari 0,677 gitu ya. Nah, ini sama dengan 2. Berarti artinya ketika saya meningkatkan 1 juta pendapatannya, maka resiko dia untuk beli adalah 2 kalinya. Kalau misalnya saya mau jadikan naiknya adalah 2 juta, jadi 2 ya. Kan ini 2 dikalikan ya, 0,677. Nah, ini nanti ketemunya 4 ini. Nah, ini artinya apa? Setiap kenaikan 2 juta ya, ketika dia pendapatannya naik 2 juta, maka dia akan membeli 4 kali dibanding mereka yang tidak membeli. Berarti kan resikonya lumayan gede gitu ya, ketika dia pendapatannya naik jadi 2 juta gitu. Clear, Mbak Fadila? Iya, Prof. Terima kasih. Jadi ini kayak dibulatin ya, Prof. Iya, Nantinya ya. Mm-mm. ya. Kan Oke. 1,9 tadi ya. Iya. Ya daripada dia naik 1,9 susah juga kan ya. Ya udahlah 2 aja gampang. Prof, maaf Mm-mm. Prof, izin Ya, tanya, eh, kenapa kita bilangnya setiap kenaikan 1 juta gitu? Maksudnya kenapa tidak misalnya 100.000 atau gimana? Nah itu tuh apakah karena data kita di awal satuannya dalam jutaan atau gimana ya? iya. Kan datanya tadi kan jutaan ya. Terus Hmm, 3, 2, 4 gitu kan tadi ya. Iya. Oke, Kalau berarti Oh, misal kalau 1 juta. kalau misalnya saya nulisnya gini, setiap kenaikan satu 100 juta gitu, kira-kira masuk akal nggak? Kalau ini saya kalikan 100, boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Ini Enggak. satuan kan? Oh, oh, ini paling tinggi loh 11 gitu ya. 11, ya. Ini harus naik 100 gitu ya. oke oke Nggak ada oke. yang gajinya 100 juta itu nggak ada gitu misalnya kan kita Hmm, harus ya lihat datanya lagi gitu ya. Kenapa saya kok Oke, naiknya cuma 1 2 ya udah karena dia selisihnya cuma kecil gitu ya. Paling dia naiknya 1 juta. Tapi kalau misalnya di sini, misal di sini datanya ribuan gitu ya, misalnya ribuan gini ya. Berarti ya jangan jangan tambahannya adalah 1, nggak mungkin kan gitu ya. Paham ya? Berarti tambahnya mungkin 50, 100 gitu ya. Paham ya? paham Jadi paham tergantung Prof. Jadi ya. ya, jadi misalnya datanya ternyata besar, kita nggak harus yang setiap penambahan 1 gitu kan ya, menyesuaikan Oh, aja berarti ya. menyesuaikan datanya. Jadi kalau datanya Hmm. kayak gini ya jangan dinaikkan 1, jangan dinaikkan 2. Hmm. Kenaikannya bisa 100 kan gitu. Oke, berarti kita tinggal mengkalikan odds rasionya itu nanti dengan ininya ya, sesuai dengan apa yang kita mau Hmm. di datanya itu ya. Hmm. Oke, siap-siap. Ya, Terima kasih, Bro. iya sama-sama. Nanti dibaca di Hosmer ya. Hosmer itu yang saya kirim, dia khusus membahas regresi logistik. Jadi regresi logistik itu banyak dipakai di luar gitu ya. Sehingga sampai dia satu buku khusus membahas regresi logistik. Bab tiganya itu interpretasi gitu ya. Bagaimana kita menginterpretasi dari suatu model. Khusus bab 3. Oke. Gimana Mbak Fadila? Clear? Clear, Prof. Terima Ah, kasih. Stop sama-sama. share ya, Prof. Terima Eh, kasih. sami-sami. Ada lagi yang lainnya? Prof mau bertanya, Ya, monggo silakan. kalau di Minitab 14 yang tadi di-share sama Budila kan Hmm? tidak ditunjukkan secara gamblang atau jelas persamaan regresinya, Prof. Ada Nah, kok. itu Ada. eh, Coba. dibandingkan dengan tadi punya Prof Oh Vita iya, kan jelas kan banget, maksudnya ini kan. langsung terlihat gitu persamaan regresinya, Hmm. Prof.
Iya, Cara membacanya gimana, Prof? Tadi saya masih boleh. Boleh yang punyanya Mbak Dila. iya atau punya Ya, saya juga ini juga boleh, sama-sama. ya boleh. Monggo di share screen. Sudah terlihat ya, Prof? Masih loading di tempat saya nih. Ya, udah. Nah, Nah, ini kan seperti ini, Prof. oh Terus iya ya. Oke. ya, berarti persamaannya Kayak yang eh SPSS ini ya, berarti Y, iya, ya boleh saya dikasih ini apa namanya untuk coret-coret boleh, Prof. masuk ke more, ya udah, Sudah. ya. Nah ini berarti lihatnya di sini, sebentar, ya. Ini yang dilihat. Berarti hati-hati Y hat ya, Y hat sama dengan koefisiennya adalah min 4,398 plus 0,677 X1. Ya, jadi persamaannya dari tabel ini gitu ya. Oh, oke. Ya, ini kan beta 0 ya. Ini beta 0, yang ini beta 1 ya. Ya, ya. Oke, Kalau baik, Prof. nulis, kalau nulis setelah persamaan ini nggak boleh ditambahi plus error, nggak boleh ya. Ya, Ya, error itu kalau saya punya modelnya kayak gini. Jadi dia masih postulat model gitu ya. Nah, ini baru boleh plus error. Kalau sudah ada angkanya, errornya hilang. iya, Prof. Ya, oke. Oke. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, oke. Oke. Ada lagi? Prof izin tanya. Monggo. Berarti datanya harus interval yang sama atau misal kalau ada kekosongan berarti harus diinput sama tapi diisi nol gitu atau gimana, Bu? Jadi Contohnya gimana? misal kalau yang tadi contoh yang baru saya kan Bu kan pendapatannya 2, 3, 4 selisihnya kan apa kenaikannya setiap 1 juta gitu Bu. Misal ada data Hmm. kita habis 4 langsung 7 gitu Bu. Yang sebelum itu yang itu kosong itu apa emang diisi kosong atau kalau misalnya intervalnya beda gitu Bu data. Interval beda gimana maksudnya? Misal data yang dari 2 lalu kan itu tadi setiap 1 juta kan Bu. Nggak Misal apa-apa, ternyata nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini misalnya datanya 2, terus 7, terus 5, kan ya emang campur-campur boleh. Artinya bahwa range-nya dia dari berapa sampai berapa. Sehingga kalau saya naikkan, misalnya gini, eh, bentar, saya kasih contoh yang ya, sebentar. Sebentar. Nah, ini data Housemer ya yang sudah saya kasih ya. Hmm. Yang cerita CHD tadi. Nah, ini datanya. Hmm. Jadi umurnya 20, dia tidak terkena CHD 23 dan seterusnya. Umurnya 20, 23, 30 terus itu banyak nih. Sampai umurnya 70 nih. Nah, 69 terus seperti ini. Yes, ya. Nah, sekarang ternyata ketemu nih modelnya itu adalah sebagai berikut. Persamaannya adalah misal gitu ya. Persamaannya gini. Y sama dengan 2 plus 0,11 X 1 gitu ya. Terus interpretasinya gimana? Berarti si umur itu kan ini ya. Dengan berarti eksponen dari C beta kan. Betanya berapa? 0,11 kan? Ini kan 0,111 gitu ya. Nah, kira-kira C-nya mau saya kalikan berapa nih kalau seperti ini? Saya kalikan 100 boleh nggak? Eksponen 100 dikalikan 0,111. Boleh nggak? Boleh karena datanya nggak sampai 100.
bukan Nggak bukan bisa. karena datanya nggak sampai 100. Artinya gini kan, setiap kenaikan 100 tahun, maka resiko dia terkena CHD adalah sekian kalinya. Kok boro-boro 100 tahun ya? Dia udah meninggal duluan kan ya? Paham ya? Iya. Sehingga kira-kira saya akan memasukkan berapa? Ya kalau 10 tahun bolehlah, 5 tahun bolehlah kan gitu ya. Berarti artinya apa? Bukan selisih data-data ini selisihnya bukan. Tapi untuk range datanya seperti itu. Dia dari 6 sampai 69 kan gitu ya. Gitu kan? Oh, ya. Berarti Jadi memang bukan nggak terkait dengan jarak datanya ya, Bu. bukan. Yes. Katanya gitu ya. Ya, Ya, baik, Bu. ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Kebayang ya? Ya, akan terbayang dan akan lebih memahami ketika sudah mengerjakan kasusnya. Oke, dicoba, dicoba eh, minggu depan kita bisa konsultasi lagi ya. Kira-kira ada permasalahan apa di dalam memodelkan tadi. Izin, Prof. Iya, monggo Eh, silakan. untuk studi kasusnya apa sama dengan yang pakai linear yang kemarin itu, Bu? Datanya Eh, maksudnya. Bisakah atau harus Oke, beda lagi? nah, pertanyaan saya kira-kira data yang kemarin itu bisa nggak dipakai untuk di regresi logistik? Nah, itu kalau di saya masih bingung yang tadi ini yang logistik itu beda Ya, function-functionnya itu ya. masih bingung. Ya, jadi kalau misalnya saya ngomong permasalahan tentang perkapalan gitu ya. Tetapi kalau yang tadi responnya itu respon yang kontinu. Tapi yang sekarang responnya respon yang kategori. Boleh kan? Boleh aja. Kasus sama tapi responnya beda loh ya. Jangan responnya sama harus tetap dipakai regresi logis kan nggak boleh. Kalau Ya. di bidang saya itu terkait karena hasil pemilu kan udah ditetapkan, jadi kayak jumlah pemilih di sebuah kecamatan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan logistik surat suara yang digunakan, Bro. Seperti itu. Kalau 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 Ya. kalau yang di pemilu itu bisa saja Y-nya itu adalah paslon gitu ya. Paslon A, B, dan C gitu ya. Kalau Oh, ada datanya lagi ya. ya. Apa sih yang berapa sih probabilitas paslon A ini akan terpilih kan gitu ya? Oh, Dengan variabel X ini kan gitu. oh. Kalau fokus di penggunaan logistiknya, Prof. Ini, maksudnya Oh, logistik surat suaranya, antara ada ya. yang rusak, yang digunakan seperti kayak gitu. Nah, sekarang responnya apa yang mau dipakai? Maksudnya balik lagi ke data ya. Hmm. Kalau datanya nggak ada kan ya nggak bisa juga. Nah, sekarang datanya seperti apa yang akan dia akan dimodelkan kan gitu. Kira-kira jadi caranya gini, pegang responnya dulu gitu ya. Saya mau Mm-mm. apa sih gitu ya? Saya mau apa sih? Saya ingin melihat sebetulnya kotak suara yang cacat itu eh, apa sih yang mempengaruhi kecacatan suatu kotak suara gitu ya? Berarti kan Hmm. cacat sama enggak gitu ya? Oh, kalau misalkan di wilayah, maksudnya yang banyak rusaknya apa eh, surat suara yang rusak di wilayah mana saja yang itu juga bisa Kalau di misalnya TPS. kalau misalnya eh, rusak rusak apa namanya Rusak kotak saat pencoblosan datanya itu lebih bisa banyak ya. datanya tergantung datanya. Sekarang misalnya eh, datanya data apa? Data wilayah, data data rumah tangga, data individu, data apa? Wi- Wilayah TPS, Prof. Wilayah. Terus kemudian Iya, berarti kalau wilayah eh, rusaknya apa? Maksudnya mungkin datanya dari data apa? distribusinya seperti itu. Datanya Karena bentuknya seperti apa? eh, besarannya tuh, Prof, atau gimana?
eh, datanya sudah ada kah? Bisa di Ada seperti ini, Prof. boleh silakan di-share. Jadi, bentar, bentar. Saya share nggih. Nah, ini contohnya bentar, Mas. Seperti ini. Ini kelihatan, Dok, Prof. Ya, kelihatan. Ya, seperti ini. Nah, Jadi, kalau ini berarti datanya kan data kontinu ya. nggih, Iya, kalau data kontinu sekarang kalau saya punya data ini nih, jumlah pemilih, pengguna hak pilih, surat suara digunakan gitu. Berarti kan count jumlah nggih. hak ya. Nah, Hmm, sekarang saya mau meramalkan apa sih gitu ya. Saya mau memodelkan apa sih gitu ya. Ya, kayak perbandingan apa? Ternyata di wilayah misalkan yang konturnya pegunungan itu lebih sedikit apa istilahnya rusak atau dikembalikan daripada yang di kota. Datanya Mungkin di kok mana? Mana ini, datanya kan nggak ada. bentar, ini bro, bentar, bentar, bentar. Mana sih? Bentar, bentar. Ini sorry, sorry. Yang ini, bro. Hmm. Berarti tetap yang tadi nih. Masih Ya, jumlah di pemilih, pengguna hak kolam pilih. G, istilahnya kayak misalkan yang banyak yang tidak terpakai, misalkan mungkin kan karena pengaruh dari Ini slide-nya, ke, slide-nya jumlah pemilih, pengguna hak pilih, surat suara digunakan ya. iya Ah, gitu. berarti datanya data kontinu. Oh, termasuk continue ya nih. Kalau ini sebetulnya datanya data count ya, data jumlah. Mm-mm, Ya, mm-mm. nanti kalau misalnya mau kalau misalnya ini mau dikontinyukan, berarti saya mau ngapain sih kan gitu ya? Mau meramalkan apa gitu ya? Kan Oh, tujuannya regresi kan forecasting gitu ya, oh meramal forecasting. Nggak bisa untuk evaluasi gitu gimana, Bro? Misalkan kalau beda-beda metode. Nanti kalau mau evaluasi, oh, nanti metodenya beda lagi. oh gitu. Iya, ini sekarang kita belajar bagaimana kita melakukan forecasting gitu ya, ramalan. Heeh. Oh, berarti meramalkan misalkan contoh untuk di kawasan dekat dengan ibu kota kabupaten, contoh kayak Mojoagung ini kan jumlah surat suara yang tidak digunakan artinya banyak yang tidak hadir pada saat hari H itu, jadi tidak digunakan kembali. Mungkin nanti forecastnya seperti misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti itu, Bro. Ya, Supaya boleh. tingkat kita, oh, Iya, boleh. nggih. Sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi surat suaranya tidak digunakan gitu ya? Iya. Ya. Oh, jadi kita yang menentukan berarti forecast ya, yang untuk yang ini ya, berarti yang tugas yang ini ya berarti. Iya. Oh, gitu, nggih. Ya, cara menentukannya itu saya masih bingung. Belajar nggak apa-apa. Iya. Oke. Ya, Ya, Prof. Terima oke. kasih. Oh, sama yang fungsinya tadi kapan pakai logits, kapan pakai anu yang ada tiga Ya, poin. J. ya, kapan pakai logit, kapan pakai linear tergantung dari responnya. Jadi ketika responnya adalah kategorik, maka kita gunakan logistik. Tapi ketika responnya kontinu, kita pakai regresi yang linear. Regresi Kayak gitu. linear. Mm-mm. Continue itu seperti yang misalkan saya yang akan menggunakan ini forecast itu continue berarti. Iya, Boten. yang Oh, mana? gitu. Misalkan data yang ini saya Iya, pakai. continue ini. Berarti saya anunya jenisnya continue gitu nggih. Iya, Oke, betul. siap. Iya. Oke, terima kasih, Bro. Iya, sami-sami. Oke. Ada lagi? Semangat ya. Prof, sebenarnya mau nanya yang tentang tugas tapi boleh apa Boleh. enggak ya, Prof? Ya boleh lah. Kenapa kok nggak boleh? Ya soalnya udah beda pembahasan. Iya, nggak apa-apa. Mau nggak Ya apa ya, silakan. Prof?
Saya mau share screen sebentar. Oke, Sudah terlihat, Prof. masih loading. Ya sudah. Nah, kalau di hasil regresi liniernya itu ada unusual observation, ini maksudnya gimana ya, Prof? Ya, unusual observation ini biasanya data-data ini ya, apa namanya, outlier biasanya. Jadi data-data pencilan di luar dari, jadi kalau saya punya, eh, apa namanya, ini X-nya cuma satu ya. Coba Eh, digrafikan coba. X-nya berapa? Satu, Prof. Ah, bukan, pakai simple aja. Oh, Pakai yang simple gimana? aja. Di X-nya, mana, Prof? iya, Scatter scatter, plot ini. iya. Nah, Oh, simple aja. Oke. simple aja. Y-nya ini electrical load. Y-nya apa? X-nya condenser Sama pressure. kondenser. Udah, itu aja. Ya, Oke, udah. udah. Oke ya. Oke. Iya, Ini continue aja, Prof. iya. Tuh lihat. Kalau dilihat Iya. ini kan hasilnya ya. Iya. Ya, ini modelnya kan jadi kayak eh, titik-titik yang sebelah kanan ini kan kayak outlier ya. 4 itu sama 2 ini ya. Iya. Ini kalau, nah kelihatannya yang di unusual observation itu ini 4 sama 2 ini. Nanti boleh dicek, coba diklik itu. Di Kelihatan sini nggak? ya. Iya, itu kan row 4 itu Oh, iya. sekian gitu ya. Jangan-jangan Iya. itu emang datanya itu. Jadi ketika data ini, tapi nggak usah, biarin aja ya. Itu Oke. biasanya penanganan kita ketika kita memodelkan gitu ya. Jadi kita kayak pembersihan dulu gitu. Kita kalau misalnya ada data outlier, outliernya itu kita bisa kita keep gitu ya, kita keluarkan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kita mau memodelkan. Tapi kalau di sini nggak apa-apa deh, kita modelkan langsung aja. Jadi artinya unusual observation-nya nggak dilihat gitu ya. Yang mana itu mungkin terjadi, dia itu beda dengan yang lainnya, sehingga modelnya jelek. Contohnya gini, misalnya saya mau memodelkan data di Indonesia gitu ya, di Pulau Jawa gitu ya. Data di Pulau Jawa, data kabupaten kota gitu ya. Kemudian ternyata ada yang aneh-aneh gini. Ternyata yang aneh itu adalah yang ada di Jakarta gitu ya. Terus gimana ketika Jakarta ini saya keluarkan, modelnya jadi bagus gitu ya. Berarti artinya Jakarta itu punya model sendiri gitu ya. Ketika dia digabung di dalam model di Jawa, modelnya jadi rusak gitu ya. Nah itu sih. Tapi sementara nggak usah ya, biarin aja ya. Oke, berarti nggak usah di cleaning ya, Prof. Biarin Nggak aja. usah di cleaning, nggak usah di cleaning. Nah ini unusualnya ini kan biasanya data-data outlier ini. Nanti boleh Hmm. dicoba, boleh dicek ya. Di situ kan sudah ada observasi-observasinya ya. Ya, nanti Iya. dicek, diklik tadi kan sudah keluar ya. Dia observasi berapa gitu ya. Itu berapa observasi Iya. berapa tuh? Row 2683, terus 4310, Nah, itu coba. dan banyak gitu, Prof. Nah, Berarti nanti persamaannya tetap pakai yang biasa aja. Iya, ini aja ya, tetap iya. ini aja ya, Prof. Yang Ya, apa ya? makanya di sini lihat R square-nya kecil kan, 9,6 kan. Iya. Ya, nanti dicoba-coba aja. Kalau misalnya yang itu ya, ini data apa ini? Data Ini individu kah? data data pembangkitan listrik, Prof. Oke. Nah, Iya. nah sebetulnya ini tuh nanti akan terlihat. Jadi eh, itu kan nanti akan kelihatan. Yang sebelah bawah itu apa, yang sebelah kanan itu apa, gitu ya. Misal pembangkit listrik yang pembangkit listrik yang tinggi sama rendah mungkin gitu ya. Sehingga nanti di sini harus ada variabel lagi. Variabelnya itu yang membedakan tadi. Paham nggak maksud saya? Jadi Y-nya apa? Electrical load ya. Y-nya itu electrical load. Ya, Betul. oke. Jadi electrical load ini sebetulnya ada variabel lain yang menye Oh, variabel yang menentukan si electrical load itu tadi gitu. oke.
Jadi tidak hanya condenser pressure aja gitu. Iya, Prof. betul. Dan tidak hanya si pagi, siang, malam itu tadi, mungkin gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang ini sebetulnya kan bisa jadi berapa kelompok nih. Ini yang bawah satu, yang kanan ya, yang sama kiri gitu ya. Iya. Jangan-jangan polanya ini ada pola sendiri gitu ya. Makanya kita lakukan apa namanya? Menambah variabel. Misalnya ini pembangkit tinggi, pembangkit yang rendah, misalnya kayak gitu ya. Mungkin loh ya. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga itu yang nanti akan mempengaruhi electrical load-nya gitu ya. Mm. Ketika itu nggak dimasukkan, jadi kacau. Makanya tadi R square-nya kan 9 cuman ya. Bilang. Mm. Iya. Nah, nanti coba cari, coba di kantor itu ada nggak data lain yang sekiranya secara teori gitu ya. Pasti pasti tahu ya. Mas Victor masih Iya. tahu nih untuk electrical load itu secara teori sebetulnya apa sih yang mempengaruhi gitu ya. Nah, balikin lagi datanya ada nggak? Kalau datanya ada coba dimasukin. Nah, itu mungkin yang bisa menyebabkan R square-nya jadi tinggi. Yang menyebabkan kelompok-kelompok itu tadi pecah-pecah ini tadi. Iya. Oke. Ya, Tapi kalau sementara pakai ini untuk tugas yang ya sekarang nggak nggak apa-apa, apa-apa. Prof. Nggak apa-apa. Tapi Nggak keburu kayaknya, Prof. Kalau dia sebenarnya. ya, kalau Iya. misalnya masih nutut ya bisa ditambahkan ya. Kalau Oh iya. misalnya nggak nutut ya nggak apa-apa. Nanti Oke. ditambahkan di bawah ya. Di bawah itu cerita bahwa sebetulnya electrical load menurut teori gitu ya. Harusnya ada Hmm. variabel ini gitu ya. Hmm. Paham ya? Iya, iya. Jadi nanti harus ada cerita nih di bawah. Maksudnya klarifikasi nih, kenapa R square-nya kecil gitu ya. Iya, iya. Paham ya? Nah, Oh. nanti cerita secara teori sebetulnya eh, yang mempengaruhi electrical load itu adalah ini gitu ya. Tetapi datanya misalnya nggak ada gitu ya. Ya berarti artinya membuat kita berpikir kan, oh berarti kalau saya mau meramalkan electrical load, berarti saya harus butuh data ini gitu. Paham ya, Mas ya? Iya, Prof. Ya, jadi nggak apa-apa, tapi nanti di akhir cerita diklarifikasi gitu ya. Iya. Oke. Oke, Terima kasih, Prof. ya sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya tadi Oh, nyambung punya Mas Victor tadi ya karena R square-nya kan emas gitu. Apakah ada batas minimal gitu atau sebaiknya R square itu berapa gitu biar datanya itu dianggap bagus dan oke. iya. Oke, jadi kalau misalnya eh, kalau tesis gitu ya, kalau misalnya tesis ya pastinya di atas 75 gitu ya. Baru dia dikatakan model itu bagus. Artinya bagus tuh gimana? Kalau saya mau prediksi R kuadratnya 9, kira-kira saya ngapain mau modelkan kan gitu ya? Paham ya? Kan saya memodelkan itu harapannya mau memprediksi si Y tadi kan gitu ya. Tapi kalau yang variabel yang akan saya jadi prediksinya itu cuma 9% saja, kira-kira bermanfaat nggak? Enggak kan? Ya, tapi karena ini tugas, nggak apa-apa. Gitu ya, misalnya dapat 9% nggak apa-apa. Tapi nanti di bawah diklarifikasi gitu ya. Artinya saya sadar gitu ya. Saya sadar model saya itu jelek gitu ya. Paham ya? Yang penting kan itu ya. Saya sadar model saya jelek gitu ya. Terus secara teori harusnya itu ada variabel ini gitu ya. Paham ya? Maksud saya paham ya? Jadi nggak Berarti apa-apa. Ah, kenapa? ini terus ya apa berarti kalau kita memperbaiki R-nya kita bisa menambah apa Iya, variabel-variabel lain gitu. iya, iya. Artinya kan gini, berarti kan kan di model itu kan ada plus error gitu ya. Berarti modelnya Mas Victor tadi masih ada 91% itu variabel lain yang memprediksi si electrical load gitu ya. Paham ya? Paham, paham, Ah, Prof. Berarti ya. karena apa persennya tadi lebih tinggi justru variabel lain makanya dianggap ini gitu kurang gitu ya Prof ya. Berarti kita Hmm, harus mencari variabel lain sampai R kuadrat, R ya, square-nya itu bisa ya, lebih tinggi. ya. Tapi kan nggak gampang juga ya dalam waktu sekian sekian hari gitu akan mendapatkan model bagus nggak mungkin gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti cerita di bawah. Jadi sebetulnya electoral load itu menurut teori itu bahwa gini gitu ya. Terus karena keterbatasan dana sehingga gini maka dia tidak ya yang tahu kan ya yang di bidangnya gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Oke sama. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa tapi silakan diklarifikasi di bawah.
Setiap ada kejanggalan, ceritain gitu ya. Kayak IIDN gitu ya. Dia nggak identik gitu ya. Cerita gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah di lapangan gitu, misalnya sudah nanti tesis atau misalnya nanti sudah selesai perkuliahan, misalnya mau menerapkan itu ya, itu harus dipenuhi gitu ya. Oke. Ada lagi? Semangat ya. Katanya janjinya nggak mau EAS. Prof, izin tanya lagi, Prof. Monggo silakan. Yang terkait logistik, Prof, untuk tugas. Hmm. Eh, Kalau yang kemarin itu kan dilakukan uji overall dan uji parsial, nggih, Prof, nggih. Terus dilakukan juga kalau yang tadi saya lihat itu kan link function itu ada 3, nggih. Itu apakah dicoba satu-satu atau pripun, nggih, Prof? Dan terus apakah untuk pengujiannya itu cukup yang tadi disampaikan odd ratio sama eh, good of Fishmount, gitu, Prof? Oh, enggak. Ngapunten. Ya, nggih. Jadi ujinya sama ya, ada goodness of it, ada apa namanya? Ada apa lagi tadi? Ada parsial gitu ya. Kalau odd ratio itu interpretasi. Oh, berarti hampir sama seperti ini, nggih, Prof? Sama, sama. Ada uji overallnya juga kan ya, yang tadi yang ANOVA di bawah ya. Terus untuk ininya, Prof, link functionnya itu dicoba satu-satu atau Loh, nggak usah. Link functionnya log cuma pakai link function logit aja. logit saja, nggih, Prof? Oh, Iya, baik, Prof. logit aja. Sudah nggak usah kemana-mana. Itu aja. Ya, Oh, nggih, baik. Terima kasih, Prof. oke, makasih. Oke, ini mau kuliah lagi ya. Terima kasih semuanya. Selamat berkuliah lagi. Mohon maaf sampai jam 8:30. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.